Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sophia, NPM 19030025 dari Fakultas Sosial dan Humaniora Pendidikan Geografi 19A Universitas PGRI Sumatera Barat. Baiklah, saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul yaitu pengaruh penerapan model pembelajaran Private Classroom terhadap hasil belajar geografi di kelas 11 IPS MAN Damasraya. Baiklah, alasan saya memilih judul ini yaitu karena menurut saya model pembelajaran Private Classroom terhadap hasil belajar geografi di kelas 11 IPS MAN Damasraya belum digunakan sepenuhnya. Padahal jika dilihat dari perkembangan zaman saat ini, model pembelajaran Private Classroom ini jika digunakan akan mempermudah guru dan siswa dalam pembelajaran. Baiklah, saya akan membacakan bab 1 tentang latar belakang. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung dan tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru seharusnya dapat menciptakan suasana belajar yang bisa mengembangkan potensi siswa dalam melakukan dan menyelesaikan persoalan yang ada. Seperti menggunakan model pembelajaran Private Classroom, diharapkan dengan menggunakan model dapat meningkatkan kreativitas siswa dibandingkan menggunakan model ceramah atau konvensional. Keaktifan model ini, siswa dituntut terlebih dahulu memahami materi sebelum pembelajaran dimulai agar saat pembelajaran dimulai, siswa sudah memahami materi yang akan diajarkan dan bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada. Private Classroom adalah salah satu model pembelajaran yang minimalkan pembelajaran langsung dari guru. Dalam prosesnya, siswa mempelajari materi pelajaran terlebih dahulu di rumah, sedangkan kegiatan pembelajaran di kelas hanya berupa pengerjaan tugas, berdiskusi tentang materi pembelajaran, pemecahan masalah yang dipahami saat pembelajaran di rumah. Model pembelajaran Private Classroom pada dasarnya adalah pembaikan aktivitas pembelajaran. Aktivitas yang biasanya dilakukan di kelas pada pembelajaran konvensional dilaksanakan di rumah, sedangkan aktivitas yang biasanya dilaksanakan di rumah pada pembelajaran konvensional dilaksanakan di kelas. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka ditemukan rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana hasil belajar siswa kelas 11 IPS MAN Damasraya sebelum menerapkan model pembelajaran Private Classroom. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa kelas 11 IPS MAN Damasraya sesudah menerapkan model pembelajaran Private Classroom. Yang ketiga, bagaimana perbandingan hasil belajar siswa kelas 11 IPS MAN Damasraya sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran Private Classroom. Tujuan penelitiannya yaitu 1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 11 IPS MAN Damasraya sebelum menerapkan model pembelajaran Private Classroom. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 11 IPS MAN Damasraya sesudah menerapkan model pembelajaran Private Classroom. Yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa kelas 11 IPS MAN Damasraya sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran Private Classroom. Baiklah, saya akan membacakan bab 2 tentang kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan. Private Classroom yaitu siswa dapat mengikuti pembelajaran menyesuaikan kecepatan pemahaman mereka terhadap kesempatan untuk mengulang-ulang materi jika diperlukan. Pekerjaan rumah diselesaikan di kelas dan siswa dapat menanyakan bagian yang belum dipahami. Siswa mempunyai kesempatan untuk mengakses pembelajaran secara penuh.
waktu pembelajaran di kelas digunakan secara efektif oleh guru dan siswa. Guru yang menerapkan Vivid Classroom mendapatkan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan menerapkan pembelajaran tradisional. Yang kedua yaitu kekurangannya. Kekurangan Vivid Classroom yaitu dalam proses pembuatan video pembelajaran menguras sebagian besar waktu guru. Jika guru tidak mampu berinteraksi dengan siswa secara aktif saat pembelajaran, maka dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam pembelajaran. Bagi siswa yang terbiasa dengan model pembelajaran tradisional, maka memungkinkan siswa menghadapi beberapa masalah dalam membiasakan diri dengan model pembelajaran ini. Memungkinkan siswa mengalami kesulitan dan memahami materi dari video pembelajaran yang dibuat oleh guru. Baiklah, saya akan membacakan bab 3 yaitu tentang jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif eksperimen. Metode pencobaan ini untuk mempelajari pengaruh dari variabel tertentu terhadap variabel yang lain melalui uji coba dalam kondisi khusus yang sengaja diciptakan. Tujuan dari penggunaan metode kuantitatif eksperimen ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari penerapan model pembelajaran Vivid Classroom terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPS MAN Damaseraya. Penelitian ini dilakukan di Nagari Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Damaseraya, Provinsi Sumatera Barat. Tempat penelitian ini yaitu dilakukan di MAN Damaseraya, Jalan Lintas Sumatera, kilometer 6. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 3 bulan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Yang digunakan yaitu sebagai berikut. 1. Tes. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, wawancara. Wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung yang secara relevan dari narasumber. Instrumen dalam wawancara ini dapat berupa lembaran kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara. Yang ketiga, observasi. Dalam observasi, kita lakukan kegiatan pengamatan secara langsung di lapangan. Instrumen yang dilakukan dalam observasi ini berupa lembaran observasi yang berisi daftar jenis kegiatan pertanyaan. Baiklah, hanya itu hasil presentasi dari penelitian saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.